Selamat pagi semuanya. Kali ini kami dari tim praktik mikrobiologi akan memberikan tutorial dari sterilisasi alat cara kering. Kita lihat bersama-sama videonya. Berikut ini cara membungkus kaca alas datar. Yang kita perlukan adalah kaca alas datar, label, dan koran ukuran 14,5 x 12 cm. Pertama, posisikan kaca alas di ujung korannya, kemudian korannya dilipat ke depan berkali-kali hingga tidak ada lagi bagian dari kaca alas yang terlihat. Kemudian, sisa koran pada bagian kiri dan kanan dari kaca alasnya dilipat ke arah dalam, seperti pada video ini. Terus, lipat ke arah dalam sambil sesekali kita rapihkan. Kalau sudah berbentuk seperti ini, kita lipat lagi ke arah depan hingga korannya habis. Setelah korannya habis, kita tempelkan label pada ujung sisa korannya. Label yang ditempelkan adalah label yang bertuliskan nama alatnya kaca alas datar. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya kita akan membungkus cawan Petri. Posisikan tutup Petri di bagian bawah di tengah-tengah dari korannya. Koran yang kita perlukan adalah ukuran 30 x 22 cm. Posisikan koran seperti ini ya, pertemukan kedua ujung depan dan belakangnya, lipat ke arah dalam atau ke arah kita, kemudian sisa korannya lipat ke arah depan, setengahnya saja, lalu rapihkan kiri dan kanannya, lalu lipat lagi ke arah depan, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita lipat terlebih dahulu sisa koran yang berada di sebelah kanan. Kita lipat sehingga membentuk segitiga. Mohon saat melipat ini mengikuti bentuk dari cawan Petrinya. Lalu lipat ke bawah. Lakukan hal yang sama pada sisa koran berikutnya. Ya, kita lipat mengikuti bentuk cawan Petrinya. Kemudian setelah dilipat ke arah dalam, lalu kita lipat ke arah belakang. Kemudian kita lihat ada pertemuan koran. Kita tempel dengan label. Labelnya tentunya label yang bertuliskan cawan Petri, sehingga hasil akhirnya kita sama-sama lihat seperti ini. Selanjutnya kita akan membungkus pipet serologi. Yang kita perlukan adalah koran berukuran 60 x 8 cm. Posisikan koran tersebut landscape di hadapan kita. Ya, pertama kita lipat koran yang paling ujung kiri ke arah depan sehingga membentuk sudut siku-siku. Kemudian kita lipat ke arah dalam sehingga membentuk segitiga sama kaki. Setelah itu kita ambil pipetnya, pastikan bagian ujung pipet ini yang nantinya akan masuk ke dalam lipatan koran paling dalam. Ya, harus bagian ujung dari pipet kita masukkan, kemudian bentuk sudut pipet dengan korannya itu kurang lebih 40 derajat. Kemudian sisa koran yang terdekat dengan kita lipatkan ke bagian depan sehingga menutupi bagian pipet serologinya. Kemudian kita terus lakukan dengan cara digulung korannya, ya, digulung sampai habis, sampai tidak ada lagi kaca yang terlihat. Setelah tidak ada lagi ada koran sisa, maka koran sisa ini kita remas sedemikian rupa, ya, sisa korannya kita remas sedemikian rupa, dan akhirnya nanti akan kita lilitkan ke bagian badan dari pipet serologi yang sedang kita bungkus. Nah, pada ujung koran sisa ini nantinya kita tempelkan label. Labelnya harus sesuai dengan volumenya. Artinya, jika yang kita bungkus adalah pipet serologi 10 ml, maka kita tempelkan label yang bertuliskan pipet serologi 10 ml karena label di sini berfungsi sebagai identitas dari peralatan yang kita bungkus. Setelah itu, kita cek secara keseluruhan apakah alat yang kita bungkus ini sudah betul-betul terbungkus semuanya, karena seringkali kejadian di bagian pangkal ataupun ujung dari pipetnya
ada bagian kaca yang terlihat. Jika terjadi harus diganti. Selanjutnya, cara membuat sumbat. Sumbat di laboratorium mikrobiologi kami terbuat dari kapas yang dipadatkan, yang dibungkus menggunakan kertas roti. Ukurannya harus disesuaikan dengan peralatan yang akan kita gunakan nantinya. Caranya, kita bungkus kapas menggunakan kertas roti. Teknik membungkusnya sama seperti ketika kita membungkus kaca alas datar. Ya, rapihkan sedemikian rupa. Kemudian pada ujung sisa kertas rotinya kita tempelkan label kosong. Mohon diperhatikan di sini kita tempelkannya cukup label kosong saja. Nah, kita amati perbedaan antara sumbat yang baru kita buat dengan sumbat yang sudah lama. Ada dari segi perbedaan kertasnya, ada perbedaan warna tentunya. Nah, jika kita yakin sudah pas ukurannya, tinggal kita pasangkan ke Erlenmeyer-nya. Kita pasangkan ke Erlenmeyer-nya, ya, kita pastikan pas. Oke, kemudian kita ambil kertas koran yang berukuran 1/8 bagian dari koran standar. Kemudian siapkan juga tali kasurnya. Kita lihat bersama cara membungkus Erlenmeyer-nya, ya. Kita lihat seperti itu kurang lebih caranya. Kemudian kalau sudah rapi, kita ikat menggunakan tali kasur, ya, dengan bentuk ikatannya yaitu simpul atau tali pita. Ya, tujuannya kenapa harus tali pita? Ini agar mempermudah ketika akan kita gunakan nantinya. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk pembungkusan Erlenmeyer ini cukup bagian atasnya saja, dan ketika mengikat itu harus di bagian leher dari Erlenmeyer-nya. Kemudian tidak perlu dikasih label karena volume dari Erlenmeyer yang kita bungkus sudah terlihat seperti ini. Ini Erlenmeyer yang 100 ml. Nah, kita akan belajar cara membungkus tabung reaksi. Sama tabung reaksi ini dengan Erlenmeyer tadi harus bersumbat, sumbatnya harus pas, ya. Secara umum, teknik membungkus tabung reaksi ini serupa dengan teknik membungkus kaca alas datar. Perbedaannya adalah di area pelipatan sisi dan kiri dan kanannya ini, ya. Ketika dilipat ke arah dalam itu sambil mengikuti pola dari bentukan tabung reaksinya, sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini, ya. Seperti biasa, bagian ujungnya kita rekatkan dengan label. Labelnya tentunya label tabung reaksi. Nah, ini tabung reaksi yang sudah dibungkus, jadi kita siap untuk sterilisasi. Baik, kita memasuki tahap terakhir dari sterilisasi secara kering, yaitu kita masuk ke ruangan sterilisasi. Pintunya di sini adalah pintu geser. Jadi ketika masuk silahkan kalian geser. Oke, kita menggunakan sterilisatornya yaitu oven. Ingat-ingat kemarin oven suhunya untuk sterilisasi adalah 160 sampai 180 derajat Celcius selama 2 jam. Sebelum menggunakan, kita isi terlebih dahulu buku penggunaan alatnya. Kita buka ovennya, kemudian kita masukkan peralatan yang akan kita sterilkan. Jika peralatan yang kita sterilkan banyak, silakan disusun rapi. Tujuannya agar peralatan tetap rapih di dalam oven sehingga nanti proses mengeluarkannya pun mudah. Ya. Baik, kita tutup ovennya, kemudian pastikan terhubung ke arus listrik, kemudian kita putar, kita atur tombol powernya. Jika menggunakan timer, maka kita putar ke arah timer, lalu kita atur timernya. Kemudian pastikan nanti di display kalau sudah prosesnya itu bersuhu 160 sampai 180 derajat Celcius dan langsung dihitung waktunya 2 jam. Baik, sekian tutorial dari sterilisasi alat cara kering. Salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.